Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Danur Faida dengan akhir NIM 40. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait rolling out of the PMS atau Performance Management System. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian, manfaat, ataupun juga contohnya. Apa sih Performance Management System? Nah, Performance Management System itu adalah sistem perusahaan untuk merencanakan, memantau, atau mengevaluasi serta meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Selain itu, sistem ini juga menghubungkan tujuan antara individu dengan target tim dalam mengelola sasaran strategis suatu organisasi. Nah, berbeda dengan metode penilaian kinerja yang tradisional, yang periodik, performance management system ini adalah menekankan proses yang berkesinambungan, mulai dari penetapan tujuan, pemantauan progres, pemberian umpan balik, hingga pengembangan kompetensi dari karyawan tersebut. Lalu mengapa sih performance management system ini cukup penting? Nah, tanpa sistem yang jelas, kinerja suatu karyawan itu akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Nah, oleh karena itu, setiap kontribusi individu yang selaras dengan prioritas organisasi itu sangat dibutuhkan. Selain itu, sistem ini juga memperkuat peran manajer sebagai pembimbing. Nah, umpan balik menjadi lebih rutin serta berbasis data, sehingga keputusan terkait promosi, pengembangan, ataupun perbaikan kinerja dapat diambil secara objektif. Kemudian, performance management system itu sebagai sistem, bukan sekedar penilaian. Salah satu kesalahan umum adalah menganggap bahwa performance management system ini adalah hanya sebagai alat performance appraisal, atau sistem ini mencakup rangkaian proses yang saling terhubung. Nah, sebagai sistem, performance management system ini memiliki karakteristik di mana yang pertama itu terstruktur dan terdokumentasi, memiliki alur yang jelas dari perencanaan hingga evaluasi berbasis data dan indikator kinerja. Terintegrasi dengan proses HR lainnya. Tanpa sistem yang jelas, maka manajemen kinerja beresiko menjadi aktivitas administratif tanpa dampak yang strategis. Kemudian, manfaat performance management system ini bagi perusahaan yaitu cukup baik untuk membantu HR menjalankan strategis dan berbasis data. Kemudian HR itu tidak lagi sekedar mengelola penilaian kinerja tahunan, tetapi juga memiliki visibilitas yang jelas terhadap pencapaian potensi dan area pengembangan karyawan. Kemudian, dengan indikator yang terukur dan proses terstruktur, maka penilaian kinerja menjadi lebih objektif, konsisten, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, sekaligus memudahkan HR mengidentifikasi talent potensial yang kebutuhan pengembangannya itu lebih berkompeten. Kemudian bagi perusahaan, penerapan performance management system ini sangat baik untuk memastikan kinerja karyawan yang selaras dengan tim yang diturunkan langsung di lapangan. Sehingga setiap kontribusi karyawan memiliki arah yang jelas. Nah, kemudian monitoring dan feedback yang berkelanjutan itu akan mendorong peningkatan produktivitas, mempercepat perbaikan kinerja, serta mengurangi resiko miskomunikasi dan ketidakselarasan target antar unit kerja. Selain itu, performance management system juga yang terintegrasi akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih akurat juga berkelanjutan. Nah, data kinerja itu dapat digunakan sebagai dasar promosi, pengembangan talenta, hingga perencanaan SDM jangka panjang. Kemudian, sistem yang tepat akan membuat perusahaan tidak hanya mengevaluasi kinerja masa lalu, tapi juga mempersiapkan kesiapan SDM untuk masa yang akan datang secara strategi, teknologi informasi yang lebih terbaru. Kemudian, komponen utamanya itu ada beberapa yang mana agar sistem itu berjalan dengan baik, serta dalam performance management system ini komponen-komponennya membentuk satu siklus yang berulang dan saling berkaitan. Kemudian yang pertama itu ada penetapan target dan indikator kinerja. Target kinerja yang jelas itu akan membuat kinerja menjadi alat ukur yang memastikan pencapaian karyawan dapat dievaluasi secara objektif. Kemudian yang kedua,
itu monitoring dan feedback secara berkala, di mana sistem yang baik memungkinkan atasan dan karyawan memantau progres kinerja secara rutin. Feedback tidak hanya diberikan saat evaluasi akhir, melainkan sepanjang periode kerja. Kemudian ada juga evaluasi kerja, di mana evaluasi kerja ini dilakukan bukan hanya persepsi semata, melainkan proses yang membantu perusahaan menilai kontribusi karyawan secara adil dan transparan. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan dan tindak lanjut, di mana hasil evaluasi itu digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi, perencanaan karir, dan juga peningkatan kinerja di periode berikutnya. Nah, contoh dari rolling out performance management system ini di suatu perusahaan agar lebih mudah dipahami, maka dapat sedikit dijelaskan, yaitu terkait sebuah perusahaan menetapkan target kinerja menggunakan KPI atau OKR untuk setiap karyawan di awal periode. Nah, target ini diturunkan dari strategi bisnis perusahaan hingga setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap tujuan dari organisasi tersebut. Nah, selama periode berjalan, maka manajer dan karyawan melakukan monitoring kinerja secara berkala melalui dashboard atau sistem HR, yang kemudian progres itu dievaluasi, diperbaiki sehingga dapat dilakukan hasil yang terbaik. Nah, perusahaan juga akan menerapkan sesi feedback rutin, baik secara formal maupun informal. Nah, feedback itu akan membantu karyawan memahami area yang perlu ditingkatkan, sekaligus menjaga keterkaitan yang cukup tinggi. Nah, di akhir periode itu, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk promosi, pengembangan kompetensi, ataupun perencanaan karir ke depannya. Nah, melalui pendekatan ini, performance management system itu tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga menjadi sistem yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.